Aduh, ngapain bikin tugas? Gak usah dibuat. Ih, dasar kamu ih. Ternyata sekolahnya masih sepi ya. Udah telat kita. Udah namanya anak rajin, jam segini dibilang udah telat. Mereka berjalan ke kelas dengan sedikit keluhan oleh April mengenai geng rebel. Aku males belajar di kelas. Geng rebel selalu saja mengganggu. Anggira pun mencoba untuk menenangkan April. Tenang aja, kalau kamu diapa-apain sama mereka, ada aku yang bela kamu. Gak usah khawatir ya. Janji ya kamu belain aku. Janji. Dah, ayo ke kelas. Setelah perjanjian itu, mereka pun mulai masuk ke kelas. Dulu waktunya belajar. Soalnya ulangan mau belajar. Anggira yang melihat April begitu semangat belajar mulai kasihan karena ia sering diganggu oleh geng rebel. Ia pun berkata dalam hati, Nggak usah ngambil rambut muka lu deh. Cepet-cepet tuh ya. Oh, ternyata kamu telat. Yuk masuk. Ternyata belum telat ya, ini masih jam 7:30. Ya lo berdua sih nyuruh kita cepet-cepet. Ya tuh. Nah, kok gue? Ah, bacot tadi. Dia tuh si April udah pagi, sok rajin banget buat tugas. Iya, kayaknya dia gak punya temen deh, kasian banget ya. Iya. Gimana kalau kita samperin aja dia? Biar kayak dianggap gitu. Gas, kalau boleh. para geng rebel pun bergegas menuju bangku April. Ngapain lo? Aku lagi belajar. Ada apa ya? Orang aja lo mikir lo. Rajin banget sih, tapi kok sendiri ngapainnya kesepian? Aku suka sendiri. Aku nggak suka keramaian. Wah, jangan gitu dong. Kita kan teman. Harusnya sering-sering ngobrol dong. Ya tuh, udah nggak dibilang sombong. Ih, buku apa nih? Emang di dalamnya siapa sih? Siapa tahu kalau kita baca, kita bisa lebih dekat. Apaan sih mereka? Kenapa gangguin April mulu sih? Harus gangguin April. Kemarin aku lagi baca. Kamu sumber-sumber ya? Kenapa sih? Lo juga ngapain sih ngambil buku April? Kalian ngapain sih? Yang buku April? Gunanya apa buat kalian? Wah, ada pahlawan kesiangan nih. Iya nih. Rakin. Santai, santai. Lu nggak usah ikut campur deh urusan kita. Udah, kalian gak usah banyak ngomong. Balik aja ke tamu kelas masing-masing. Caper lu. Yaudah nih, caper guys. Yuk. Campur. Karena aku melihatnya kamu sering diganggu sama mereka, aku boleh gak duduk di sebelah kamu? Wah, boleh banget. Ayo. Nah, kalau aku duduk di sebelah kamu kan, kemungkinan besar mereka gak bakal gangguin kamu lagi. Iya. Yaudah, duduk yuk. Iya. April, Iya. kalau kamu diganggu sama mereka lagi, kenapa gak langsung lawan aja? Aku nggak mau nambah masalah lagi. Ya udah, kalau emang gak mau nambah masalah lagi, mending langsung lapor dulu kalau gitu. Tapi aku takut sama mereka. Ya udah, kalau kamu perlu teman cerita, aku bakal selalu ada kok. Janji? Janji. Lihat tuh, si
Si April udah punya bodyguard aja. Biarin aja, nanti kita kasih hadiah. Aduh, sekarang ada jam ngajar ya 9 lagi. Mana gurunya nakal-nakal, susah dikasih tahu lagi. Aduh, udah lah nggak apa-apa. Ini sudah seruang. Pak Nanda pun masuk ke kelas untuk mengajar materi yang seharusnya diajarkan. Guys, tolong ada Pak Nanda. Baik, selamat pagi anak-anak. Apa sih lo selimut? Ya tuh. Udah, jangan dulu. Kali kita akan belajar. Maaf. Pak, saya cari 5 menit, nggak apa-apa kan Pak? Aduh, kamu ini telat aja terus udah nggak apa-apa. Duduk dulu. Oke Pak. Oh yaudah, makasih Pak. Baik, kita akan belajar persamaan padat. Siapkan alat tulis kalian. Aduh Pak, matematika lagi nggak ada jam kos sama Pak. Iya tuh, belajar matematika juga nggak ada gunanya kali. Kalian ini ada aja. Jam kos terus. Nanti kalau saya kasih jam kos, kepala sekolah kalian marah. Eva, Dodik, taruh HP-nya. Ini waktunya jam belajar. Jam pelajaran tidak boleh main HP. Aduh, nanggung Pak, lagi dikit lagi menang ini. Ya kan nih? Ya nih, Bapak kalau mau ngajar aja. Saya main game nih. Dengan perasaan sedikit pasrah, Pak Nanda pun mulai melanjutkan materi yang seharusnya diajarkan. Terlihat April dan Anggira bersemangat untuk mengikuti pelajaran yang diajarkan oleh Pak Nanda. Saat sedang mengajar, Pak Nanda mengingat bahwa modul yang seharusnya dia bawa tertinggal di ruang guru. Baik anak-anak, Bapak tinggal pulang dulu sebentar ya, mau Bapak ketinggalan. Jangan ribut. Pak Nanda pun bergegas pergi ke ruang guru untuk mengambil modul yang tertinggal. Pak, untuk Pak Nanda pergi, kan dulu nih. Iya tuh, tadi kita diceritain belajar tahu. Gimana tuh kita kerjain aja? Mumpung ada guru. Boleh tuh, mumpung Pak Nanda nggak ada juga. Yuk. Guys, bangun, kita mau ada rencana nih. Tidur aja udah anak. Bego, ingat lu. Nah, ya kan ada saya, Woi. Ada apa nih? Gue lagi anak tidur lu bangunin. Iya nih, ganggu aja. Udah lagi enak juga. Gue ada rencana gimana kalau kita kerjain anak cucu sama si caper itu aja. Yutri, kamu ambil sampah di sana. Mereka pun melancarkan rencana mereka kepada April dan Anggira. Halo caper, halo cucu. Kita ada sesuatu nih buat kalian. Tunggu ya, ada surprise buat kalian. April mulai ketakutan tetapi Anggira menenangkan. Ayo Tri, come here. Oke bestie. Ini nih, ayo gue langsung ambil sampah. Ih, sorry, nggak sengaja. Rasa lu mau sampah. Ya nih, kayak pemulung. Kakak apa sih? Udah jangan dilawan. Yuk. Kok tega kalian ngituin kita? Padahal kita nggak ada salah sama kalian. Emang gue peduli sama kalian berdua? Dasar cucu caper. Tayo. Suara aku dia kok ributnya. Ada apa ini? Kok berantakan kelasnya nih? Pak, lihat Pak. April dibully sama geng-geng kayak gini. Tuh, kalian lagi. Dodi, Eva, Idri, Juli, buat. Sip Pak. Pak Nanda pun menghampiri April untuk menanyakan keadaannya. Kamu apa, April? Ya tuh Pak, bajunya April kotor. Saya nggak apa-apa Pak. Ayo lanjut aja ke materinya biar cepat habis.
Sudah kalau gitu, kalau kamu Bapak lanjut materi ya. Pak Nanda pun melanjutkan pembelajaran sesuai dengan keinginan April. Terlihat Anggira dan April fokus untuk belajar materi yang diberikan oleh Pak Nanda. Di luar, terlihat geng rebel menikmati hukuman yang diberikan oleh Pak Nanda. Di saat itu juga, guru BK yang sedang memantau keadaan kelas-kelas melihat geng rebel sedang ketawa ketiwi di depan kelas. Ia pun menghampiri geng tersebut. Aduh, ada apa lagi nih kok murid-murid pada di luar kelas? Heh, kalian ngapain di luar? Kita diusir nih Bu, sama guru yang di kelas. Ya nih Bu, padahal kita nggak ada salah. Kalau nggak ada salah, nggak mungkin kalian semua dikeluarin dari kelas. Aduh Bu, gimana lagi, orang kita niatnya cuma bercanda kok. Iya tuh, Emangnya kalian semua tadi ngapain di kelas sampai diusir? cuma masalah kecil aja sih Bu, lempar sampah si Mira sama si April itu loh. Iya tuh Bu. Aduh, kalian semua ini murid pembuat onar. Sekarang kalian semua ikut ibu ke ruang BK. Cepat! Aduh, kena lagi. Ya udah, ayo. Mereka pun diajak pergi ke ruang BK untuk menyelesaikan masalah yang ada. Aduh, gara-gara si Cupu sama Icaper itu kita kenal lagi nih. Ya, gak usah deh mereka. Ya, kita balas mereka. Ayo, aja lah. Aduh, cepat-cepat. Kalian udah bikin masalah. Lama lagi. Cepat-cepat kalian duduk di sini. Oh, BTW aja. Coba kamu lihat dulu itu. Berbeda kita. Kenapa? Lihat aja dari penampilannya. Iya sih, rambutnya aja digerai. Masa guru BK nggak gitu sih? Ya, coba kamu lihat rambutnya doang. Iya, soal dia mukul kita ya. Padahal dia juga gitu. Dia nggak siapa lagi. Masih dia mau ngegoda Dodi sama Depa nggak sih? Bener juga. kenapa kalian bisik-bisik? Kalian ngomongin saya ya? Enggak kok Bu. Kalian sadar nggak sih kenapa kalian saya ajak ke sini? Kalian sadar nggak? Gara-gara kasus sinetron itu kan Bu, tapi serius kita nggak sengaja sih Bu, ya kan Bu? Iya, kita cuma bercanda aja, mungkin mereka aja yang baperan Bu. Ini sudah kesekian kalinya saya mendengar nama kalian di BK. Sekarang apa alasan kalian? Kita sih karena nggak suka matematika ya Bu. Iya, kita tuh nggak suka sama orang yang sok rajin ngerjain tugas matematika Bu. Apalagi mereka ngomongin belajar kita, siapa sih yang suka? Iya Bu. Lagian Pak Nanda itu kaku banget ngajarnya Bu. Jadinya matematika itu susah jadi dimengerti. Ya tuh, matematika bikin pusing. Jadi karena nggak suka matematika, kalian membuat kelas menjadi rusuh. Apa kalian nggak kasihan sama teman-teman kalian yang mau belajar serius? Baiklah, saya akan membicarakan ini kepada kepala sekolah. Jangan sampai kalian menyesal nanti. Jangan gitu dong Bu, kami minta maaf deh. Ya Bu, kami minta maaf Bu. Maaf Bu. Maaf, keputusan ibu sudah bulat. Ibu akan melaporkan kalian kepada kepala sekolah. Asik, iya tuh, asik, asik. Oke, ibu ada kerjaan. Sekarang kalian silakan kembali ke kelas. Baik Bu. Kamu yang paling nakal. Kamu tahu kan? Kamu ini masih Tanpa sekolah, terlihat kenapa adanya masalah, mereka pun kembali ke kelas dan duduk di bangku mereka masing-masing. itu rambut kamu kayak tante? Apaan sih Bu, rambut bagus gini? Ibu tuh kayak tante-tante. Ada tante. Ayo, kelas. Permisi Pak. Oh, ya, silakan masuk.
Suasana kelas terlihat masih sama saja. Anggira dan April sibuk belajar, sedangkan para geng sibuk bercanda dan tidak menghiraukan pelajaran. Di saat Pak Nanda mengajar, bel pulang pun berbunyi. Baik anak-anak, karena bel pulang sudah berbunyi, silakan kalian boleh pulang. Para siswa pun bergegas pulang dan meninggalkan kelas. Semoga kita tadi bisa berubah ya, gak nungguin kita lagi. Ya, semoga dah. Yuk, pulang yuk. Ayo! Pak Nanda yang baru saja mengajar di kelas F9 berniat balik ke ruang guru untuk istirahat. Teringat kejadian pada saat mengajar tadi, Pak Nanda sedikit mengeluh. Aduh, akhirnya selesai juga ngajar kelas F9. Walaupun ada masalah dari sini. Nggak apa-apa lah. Bu Ari yang dari tadi menunggu kedatangan Pak Nanda pun memanggilnya untuk membicarakan permasalahan yang terjadi pada saat mengajar. Pak Nanda, sini. Saya mau berbicara. Oh, ya ada apa Bu? Silakan duduk dulu, Pak. Ya, ayo. Ada apa Bu manggil-manggil saya? Tadi di kelas ada masalah. Itu kenapa ya? Kok bisa? Oh itu para geng rebel ya. Mereka si April sama Andra sampah. Nah, mereka juga tidak suka matematika. Emangnya kalau sama pelajaran Bapak, dia suka matematika terus ya? Ya Bu, saya udah terus ngasih tahu mereka, tapi mereka nggak mau berubah. Baiklah, sekarang kita harus mencari solusi. Kita harus berbicara dengan kepala sekolah sekarang. Baik. Ya udah, ayo Pak. Yuk. Mereka pun bergegas pergi ke ruang kepala sekolah untuk mencari sebuah solusi. Permisi Pak. Ada apa ini lagi ya? Permisi Pak. Ya, sebentar. Ya, ada apa? Kenapa kalian nyari saya? Ya Pak, ada masalah yang harus kita bicarakan sekarang. Ya Pak. Ya, silakan kalian masuk berdua. Baik Pak. Baik Pak. Ya, ada masalah apa? Silakan kalian berdua berbicara. Ini Pak, masalah tentang geng rebel. Mereka sekarang sudah meresahkan di sekolah ini Pak. Mereka membuli Pak. Ya Pak, saat jam pelajaran saya juga mereka sering bercanda. Ini sudah terlalu sering terjadi. Saya rasa lebih baik kita keluarkan mereka sebelum semakin merusak suasana sekolah dan teman-teman yang lainnya tidak terpengaruh oleh sikap mereka. Pak, saya sudah berbicara kepada mereka. Mereka bukan benar-benar nakal, tapi mereka tidak suka dengan cara belajar yang ada. Ya Pak, saya juga ingin mencoba pendekatan baru dan mencoba metode baru. Mengubah metode saya yang lama dan bekerjasama sama Bu Ari. Baik, saya kasih satu kesempatan terakhir. Jika metode yang Bapak berikan gagal, maka dengan berat hati saya akan keluarkan mereka. Baik, terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan. Ya udah ya, sama-sama. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Kami permisi dulu ya. Permisi Pak. Pak Nanda dan Bu Ari pun pergi dari ruang kepala sekolah dan berniat untuk membicarakan metode yang akan digunakan di pembelajaran selanjutnya.